Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Sherly Fariha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan materi dengan judul Pendidikan di Masa Penjajahan Belanda dan Jepang dengan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Pendidikan di Masa Penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda berlangsung sangat lama, sekitar 350 tahun. Awalnya Belanda tidak terlalu peduli dengan pendidikan rakyat. Namun, seiring kebutuhan tenaga, administrasi dan upaya memperlambat penyebaran pengaruh Islam, mereka mulai menyusun sistem pendidikan sendiri. Sistem pendidikan buatan Belanda tujuannya mencetak tenaga kerja rendahan, memudahkan penguasaan wilayah, dan memisahkan rakyat dari ajaran agama. Jenis sekolah terbagi berdasarkan kelas sosial. Sekolah Eropa, khusus anak pegawai dan bangsawan Belanda. Sekolah pribumi hanya mengajarkan keterampilan dan bahasa Melayu dan hitungan. Sekolah desa sangat sederhana, fasilitas minim, dan pengawasan ketat. Kendalanya, bahasa pengantar menggunakan bahasa Belanda, biaya mahal, dan jarang menjangkau daerah pemadaman. Poin selanjutnya, perkembangan pendidikan Islam. Karena sekolah pemerintah sulit dijangkau dan tidak memuat materi agama, umat Islam mendirikan lembaga pendidikan sendiri. Yang pertama yaitu pesantren. Tetap menjadi pusat utama pendidikan Islam, mengajarkan Al-Quran, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Contoh terkenal, pesantren Tebuireng, pesantren Sidogiri. Selanjutnya yaitu Sirau dan Majelis Taklim. Berada di lingkungan masyarakat sebagai tempat belajar dasar agama. Selanjutnya madrasah. Mulai dikembangkan sebagai bentuk perpaduan antara ilmu agama dan ilmu umum agar setara dengan sekolah pemerintah. Intinya, di masa ini pendidikan Islam menjadi benteng pertahanan identitas bangsa dan agama, meski sering dianggap mengganggu kekuasaan penjajah. Slide selanjutnya yaitu pendidikan di masa penjajahan Jepang. Latar belakangnya, Jepang berkuasa hanya sekitar 3-5 tahun, 1942 sampai 1945. Namun, membawa perubahan yang cukup signifikan. Awalnya, Jepang berjanji akan membebaskan Indonesia. Namun, sebenarnya ingin memanfaatkan sumber daya dan tenaga manusia untuk kepentingan perang. Poin yang pertama yaitu kebijakan pendidikan Jepang. Perubahan sistem, menghapus sistem pendidikan Belanda. Bahasa Belanda dilarang digunakan, diganti dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Tujuannya menanamkan semangat kejepangan, disiplin tinggi, dan mencetak tenaga pendukung perang. Materi lebih banyak berisi keterampilan, praktek, dan latihan fisik. Kelebihannya, untuk pertama kalinya, bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar resmi di sekolah. Kesempatan belajar menjadi lebih terbuka untuk rakyat biasa dibandingkan masa Belanda. Poin selanjutnya, kondisi pendidikan Islam. Jepang melihat agama Islam memiliki pengaruh besar
sehingga berusaha mendekati para ulama. Didirikanlah Majelis Islam ala Indonesia untuk mengatur urusan umat Islam. Pesantren dan madrasah tetap berjalan, bahkan mendapatkan perhatian lebih asalkan tidak menentang kebijakan Jepang. Ilmu agama tetap diajarkan, namun waktu belajar sering dikurangi karena siswa harus mengikuti latihan fisik dan kerja bakti. Intinya, masa ini menjadi masa tradisi bahasa Indonesia semakin berkembang dan lembaga pendidikan Islam semakin menyadari pentingnya menyatukan ilmu agama dan ilmu umum. Slide selanjutnya yaitu perbandingan dan dampak. Perbedaannya, Belanda sistem terpisah, didiskriminatif, menekan perkembangan agama. Jepang sistem lebih terpadu menggunakan bahasa Indonesia, mendekati umat Islam tapi tetap untuk kepentingan perang. Dampak bagi masa depan. Yang pertama, umat Islam semakin bersemangat memperbaiki sistem pendidikannya agar lebih maju. Yang kedua, muncul kesadaran bahwa pendidikan adalah kunci kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Yang ketiga, dasar penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar terus dianjurkan setelah merdeka. Demikian uraian singkat mengenai pendidikan di masa penjajahan Belanda dan Jepang. Kita dapat menyimpulkan bahwa meski dalam tekanan yang berat, pendidikan Islam tetap bertahan dan berkembang, bahkan menjadi dasar bagi sistem pendidikan nasional kita saat ini. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.